Hai, Narasi Pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang kejadian luar biasa campak di tanah air, kemudian respons kejaksaan atas polemik tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian manusia tertua di dunia meninggal. Dari luar negeri, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengundurkan diri. Kemudian ada kabar nih dari serial HBO The Last of Us. Mari kita simak selengkapnya. Wabah campak tengah meluas di tanah air. Kementerian Kesehatan pun menetapkan kejadian luar biasa di 12 provinsi. Kementerian Kesehatan merilis, selama tahun 2022, ada 31 provinsi yang telah melaporkan kasus campak di Indonesia. Kasus campak yang dilaporkan ke Kemenkes berjumlah 3.341 kasus di 223 kabupaten dan kota, dan 12 provinsi dalam status kejadian luar biasa. 12 provinsi yang ditetapkan sebagai kejadian luar biasa campak tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga Papua. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, KLB dapat ditetapkan pada suatu wilayah apabila minimal terjadi 5 kasus campak. Tapi hingga saat ini, pemerintah belum berencana menetapkan status KLB se-Indonesia. Siti Nadia juga mewanti-wanti campak tak hanya menyerang usia anak dan balita, tapi juga di segala usia termasuk orang dewasa. Tingginya kasus ini meningkat sebesar 32 kali lipat berdasarkan pemantauan di minggu pertama hingga minggu ke-52 di tahun 2022 ketimbang periode yang sama di tahun 2021. Ini dikarenakan cakupan imunisasi campak sepanjang 2020 hingga 2022 nggak sesuai target. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi mengalami penurunan sampai 84% dari target imunisasi yang berada pada 92%. Soalnya dalam periode tersebut, layanan kesehatan lebih berfokus pada pengendalian COVID-19. Penyakit campak ini disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan melalui batuk dan bersin dari satu penderita ke orang lain. Adapun gejalanya berupa demam tinggi, bercak merah pada kulit, disertai batuk dan pilek, dan konjungtivitas atau mata merah akibat peradangan. Gejala-gejala ini bahkan bisa memicu munculnya penyakit lain seperti diare, meningitis, dan pneumonia. Gejalanya biasa muncul 7 hingga 14 hari setelah seorang terinfeksi secara bertahap. Kemenkes pun mengimbau agar masyarakat mewaspadai penyakit tersebut. Atas hal ini, Kemenkes akan mengejar imunisasi di wilayah-wilayah dengan kasus campak yang meningkat, serta lebih mengintensifkan bulan imunisasi anak nasional. Waduh, kita harus lebih waspada nih. Semoga kasusnya nggak makin meluas ya. Stay safe semuanya. Tinggi rendahnya tuntutan terhadap terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menuai pro kontra di masyarakat. Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum angkat bicara. Ini bermula dari terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae yang dituntut 12 tahun penjara pada hari Rabu 18 Januari 2023. Tuntutan jaksa penuntut umum ini membuat netizen kecewa, soalnya tuntutan Richard lebih berat dibandingkan terdakwa Putri Chandrawati. Di hari yang sama, jaksa penuntut umum menuntut Putri Chandrawati dengan hukuman 8 tahun penjara. Padahal Baradae merupakan justice collaborator atau terdakwa yang telah bekerja sama untuk mengungkap kasus ini. Tuntutan hukum pidana terhadap terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua memang beda-beda. Terdakwa Ferdy Sambo sebelumnya dituntut penjara seumur hidup, sementara tuntutan kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sama seperti yang ditujukan kepada terdakwa PC. Merespons kritik terhadap tuntutan para terdakwa, Fadil Zumhana menegaskan tak ada polemik, yang ada adalah perbedaan sudut pandang. Tentang tinggi rendah tuntutan, saya tidak mau disebut polemik. Pak Ketut tadi bilang polemik, nggak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa, penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi, kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya.
Fadil juga meminta publik untuk menghormati proses hukum. Ia menegaskan, jaksa punya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dia mengatakan jaksa yang menuntut Sambo CS gak masuk angin. Soalnya jaksa menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan dan sudah sesuai parameter tuntutan. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin, gak ada masuk angin. Ya, ini saya tegaskan, saya dari awal proses pra penuntutan tidak ada masuk angin. Saya bekerja dengan penuh keterbukaan. Tentang tinggi rendahnya tuntutan itu disesuaikan dengan peran terdakwa dalam peristiwa pidana. Tuntutan pidana itu harus disesuaikan dengan peran orang itu. Orang itu berperan apa dalam terjadi suatu peristiwa pidana. Tentu karena peran berbeda-beda, tentu tuntutan jaksa atau putusan hakim dan juga akan berbeda. Nggak mungkin kita samakan. Tuntutan kepada Baradae misalnya telah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Ya, kami menghormati. Fadil juga menegaskan pihaknya tak bisa diintervensi siapapun mengenai tuntutan terhadap terdakwa. Ia bilang pihaknya akan bertugas secara profesional. Dalam kesempatan itu, Fadil juga menyebut persidangan belum selesai dan ia menyinggung bahwa hakim pasti akan memutuskan vonis sesuai dengan keyakinannya. Karena jaksa ini mewakili pemerintah, negara, dan masyarakat. Hakim itu ada Tuhan di atasnya, sehingga pakai yakin dia. Pasti hakim itu beristihad untuk menghukum orang ini yang pantas berapa. Jadi kalian jangan kalian perang udah selesai. Belum selesai ini, persidangan masih berjalan, belum berakhir. Oke, klaimnya tuntutan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Selanjutnya, semoga hakim bisa menjatuhkan vonis dengan seadil-adilnya. Lucille Randon, manusia tertua di dunia, meninggal di usia 118 tahun pada 17 Januari 2023 kemarin. Lucille Randon, biarawati asal Prancis, mengembuskan napas terakhirnya saat tidur di panti jompo di kota Toulon, Prancis. Ia meninggal dengan tenang pada 17 Januari 2023. Randon yang dikenal sebagai Sister Andre itu menyandang gelar orang tertua di dunia menurut daftar ranking Gerontology Research Group. Guinness World Records kemudian secara resmi mengakui statusnya sebagai orang tertua di dunia pada April 2022. Juru bicara panti jompo Santé Catherine Labo, tempat Lucille Randon selama ini tinggal, menyatakan rasa sedih yang luar biasa atas meninggalnya Lucille. Sebelumnya, posisi itu dipegang oleh perempuan asal Jepang Kane Tanaka sebelum meninggal di usia 119 tahun. Randon yang lahir pada 11 Februari 1904 dibesarkan di lingkungan keluarga Protestan yang tinggal di kota Arles, Prancis. Semasa hidupnya, Randon pernah menjadi pengasuh anak-anak orang kaya di Paris selama Perang Dunia II. Pada usia 26 tahun, Randon memutuskan menjadi seorang Katolik. Di usia ke-41, ia memutuskan bergabung dengan Ordo Biarawati Daughters of Charity. Ia lalu ditugaskan di sebuah rumah sakit di Vichy untuk merawat anak-anak yatim piatu dan lansia. Semasa hidupnya di panti jompo, Randon kerap berkorespondensi dengan banyak orang melalui surat. Tapi di awal pandemi COVID-19, Randon sempat menjadi pemberitaan dunia saat dirinya terinfeksi virus corona tahun 2021 lalu dan berhasil sembuh. Randon pernah menyebut kalau pekerjaan dan kegiatan merawat orang lain membuatnya tetap gesit di usia lanjut. Dengan meninggalnya Randon, Marie-Rose Tessier asal Vendée kini jadi orang tertua di Prancis. Tapi pakar umur panjang, Laurent Tosse, memperingatkan bahwa selalu ada kemungkinan orang yang lebih tua yang tak muncul di publik. Sejauh ini, rekor usia tertua yang pernah ada diraih oleh Jean Colme, perempuan asal kota Arles, Prancis. Ia meninggal di tahun 1997 pada usia ke-122 tahun. Istirahat dengan tenang ya, Lucille Randon. Pasti kebaikan-kebaikanmu akan dikenang oleh banyak orang. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan pengunduran dirinya. Wah, mengejutkan sekali ya pengumumannya. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February.
Itu tadi pernyataan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang mengumumkan pengunduran dirinya. Ardern beralasan ia tak lagi punya energi untuk menjalani pekerjaan sebagai Perdana Menteri secara adil. But I'm not leaving because it was hard. I'm leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes. And I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Ardern menjadi Perdana Menteri di usia 37 pada 2017. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Ardern jadi salah satu pemimpin dunia yang kerap mendapat sorotan positif. Prestasinya yang paling signifikan adalah mampu menekan angka infeksi COVID-19 di Selandia Baru. Selama tahap awal pandemi, sebelum vaksin diproduksi, Selandia Baru mampu melewati fase kritis dengan menekan angka infeksi. Hingga kini, jumlah kematian akibat COVID-19 di negara itu termasuk rendah, yakni sebanyak 2.437 orang. Dampak ekonomi akibat pandemi pun cenderung minim di Selandia Baru. Sebelum itu, pada Maret 2019, serangan teror di Christchurch menewaskan 51 warga beragama Muslim. Respons Ardern terhadap insiden itu banyak dipuji. Ia memperketat izin penggunaan senjata api dan mendatangi komunitas Muslim di sana dengan empati. Selandia Baru akan menggelar pemilu Perdana Menteri Oktober 2023 nanti. Mundurnya Ardern tentu akan memengaruhi peta persaingan pemilu di negara tersebut. Jacinda Ardern, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Semoga kerja baiknya bisa menginspirasi pemimpin dunia lainnya. Serial The Last of Us jadi serial dengan episode perdana tersukses kedua yang pernah diproduksi oleh HBO. Serial ini juga menyinggung Indonesia loh di beberapa dialognya. The Last of Us dirilis pertama kali Minggu 15 Januari 2023 kemarin. Episode perdananya langsung meraup sukses. Jumlah penontonnya mencapai 10 juta hanya dalam waktu 2 hari. Raihan ini hanya kalah dari House of the Dragon. Sequel Game of Thrones itu meraih 10 juta penonton hanya dalam 1 hari. Serial yang dibintangi Pedro Pascal dan Bella Ramsey itu merupakan adaptasi game video yang rilis pada 2013. The Last of Us berlatar tahun 2033. Umat manusia berada di tepi kemusnahan setelah wabah jamur mutan merebak. Mereka yang terinfeksi berubah menjadi monster kanibal. Di tengah itu semua, seorang lelaki bernama Joel dan seorang bocah bernama Ellie berusaha bertahan hidup. CEO HBO dan HBO Max Casey Bloys mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar. Ia juga senang melihat para penggemar game The Last of Us bisa menikmati kisah tersebut lewat cara baru. Sementara itu, produser eksekutif Craig Mazin mengaku bahwa fokus kreasi serial ini sederhana, yakni untuk membuat kisah adaptasi sebaik mungkin untuk mencapai jumlah penonton yang luas. The Last of Us akan tayang tiap minggu di kanal HBO. Di musim pertamanya, ada 9 episode yang bakal tayang. Biaya produksi serial ini terbilang fantastis, mencapai setidaknya 10 juta dolar Amerika Serikat per episodenya. Kamu udah nonton serial ini belum? Opsi bagus nih untuk menghabiskan akhir pekan. Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi pekan depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa!